Oke, terlepas dari itu nih sekarang gue nggak boleh nyebut merek. Sebelumnya gue kasih tau lu, gue nggak boleh nyebut merek. Gue pengen ngomong tentang kelas ekonomi di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya. Kelas ekonomi di Jakarta itu dibagi jadi 4. Miskin, kelas ekonomi menengah, kelas ekonomi kaya, sama satu lagi kelas ekonomi belaga kaya. Bedain kelas ekonomi kaya sama belaga kaya itu mungkin sekilas agak susah karena barang yang mereka miliki sama. Contohnya handphone. Handphonenya gue nggak boleh nyebut merek, jadi kita sebut saja apel kegigit. Yang kaya punya apel kegigit 5. Yang belaga kaya punya apel kegigit 5 juga, tapi yang belaga kaya apel kegigit 5-nya itu kredit. Itu juga apel kegigit 4S-nya belum lunas. Sebenarnya lu nggak usah terlalu belagu ya, kalau mamanya lu nggak bisa beli itu nggak apa-apa. Kalau mamanya lu orang belaga-belaga kayak ini, jangan langsung beli apel kegigit 5. Lu beli dulu apel kegigit 4S aja kalau mamanya lu cuma mampunya itu, lu beli apel kegigit 4S, lu mainin terus. Siapa tahu nanti naik level jadi apel kegigit 5. Di Jakarta nih juga ini ya, kadang-kadang cowok-cowoknya tuh suka mengeluh. Cowok-cowok suka mengeluh di kota besar, cowok-cowok cemen ini mengeluh. Jadi cowok-cowok ini suka kayak gimana ya? Ngerasa hidupnya susah, nangis. Terus habis itu nangisnya juga nggak jelas, diputusin segala macam cemen. Terus habis itu nangis karena merasa hidupnya susah, nggak bisa beli yang dia mau, cemen banget. Kalau mamanya lu hidup di zaman sekarang, lu jangan nangis kalau jadi cowok. Lu bayangin kalau lu hidup di zaman Fir'aun. Lu masih baru keluar, lu udah dibunuh kalau lu cowok. Jadi kalau mamanya zaman sekarang itu, kalau mamanya lu punya suami, lu berhubungan suami istri, terus habis itu istri lu hamil dan mau keluar, kan nanya kan, sayang anak kita laki-laki atau perempuan? Sayang anak kita perempuan atau laki-laki? Tapi kalau mamanya pas zaman dulu, pas zaman Fir'aun, sayang anak kita perempuan atau cuman itu aja pilihannya. Habis itu juga kalau mamanya zaman sekarang itu yang agak aneh itu adalah kalau mamanya banyak sekali perempuan-perempuan yang umurnya masih kecil, kayak SMP. Bahkan baru awal-awal SMA, itu pakaiannya minim sekali, sangat minim. Kayak pakai tank top terus habis itu udah kelihatan, itu kalau di Jakarta itu namanya daerah Kemang. Kalau mamanya lewat sana gue suka bingung. Soalnya gimana ya, kalau mamanya lihat cewek-cewek dengan pakaian seperti itu dan masih di bawah umur, gue tuh pengen ngomong gini, dede. Jadi itu ada waktunya, jangan sekarang. Sekian, terima kasih. Silakan. Sama. Banjir. Ini masalah banjir. Gue tuh waktu di Bandung pernah banjir, gue yang disalahin katanya. Ini hukum Archimedes mau katanya gitu. Pas lo masuk banjir semuanya di sini. Tapi bukan itu yang mau gue omongin. Gue seperti biasa tampil dari panggung ke panggung gitu, pengen cerita soal orang gendut. Pacarnya gendut ya? Enak ya, anget ya? Orang gendut anget, kalau dipeluk anget. Kalau ditekan-tekan bunyi iyo. Ketika Anda menonton ini adalah seminggu kemudian adalah Hari Pahlawan, bener nggak? Hari Pahlawan. Gue cukup kecewa dengan pahlawan-pahlawan Indonesia. Karena nggak ada yang gendut. Nggak ada ya? Kumisan ada? Gendut nggak ada? Nggak ada bener. Gue bingung, kenapa ini? Kenapa nggak ada pahlawan Indonesia yang gendut? Padahal kami dulu mungkin cukup berjasa. Ngabisin makanan. Di apa namanya? Dapur apa? Dapur umum. Kerjanya, Mo? Siapa? Lagi ngapain? Nyicip. Sisanya nggak ada. Itu kali gara-garanya. Dan menurut gue juga, wah gila ya. Kalau orang gendut ikutan dalam bergerilya gitu kan. Sersanmu. Ya Pak.
Pak, oh sebelah sini. Pak, gitu. Kita akan menyerbu Surabaya. Surabaya, Pak? Iya. Jalan kaki, Pak? Iya. Saya di dapur umum aja, Pak. Dan susah, gue dulu pernah sering sekali bilang orang gendut itu ada 5 jenis, tau kan? Ada 5 jenis ya. Yang pertama cabi, kayak gue nih cabi. Ya. Ya. Yang kedua adalah gemuk, gendut, dan gembrot. Bedain gendut sama gembrot tau gak gimana? Sama bentuknya sama. Cuma kalau gembrot setiap ngapain gitu bunyi. Jadi kalau jalan, gitu. Misalnya baru bangun, gitu. Jadi, ya, ini ngulang, biar lo refresh. Oke, jadi yang pertama adalah cabi, gemuk, gendut, gembrot, dan terakhir astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, gitu. Ya. Orang gembrot itu nggak bisa ikut perang. Sersanmu, ya Pak. Kita akan mengendap-endap. Kenapa? Iya. Biar kita tidak diketahui musuh. Kita akan menyerang dari belakang. Siapa? Maju. Suara apa itu sersanmu? Nggak tahu, Pak. Gila, ketahuan sama Belandanya. Dan kalau kita ketahuan, orang gendut itu ya akan menjadi sasaran tembak yang mengasihkan. Orang Belanda gitu. Itu apa itu? Gue udah siksa. Biar susah kan? Cari kopral sini kopral. Bawa senapan lo. Kamu lihat itu ada orang gemuk putar-putar. Kamu tembak ya. Pakai satu tangan aja. Tutup mata. Ya. Dan kalau misalnya kita memang pahlawan, lo bayangin. Misalnya gue jadi pahlawan revolusi. Ya kan? Tahu cuma revolusi kan? Ya kan? Baru kemarin kita peringatin kan? Gila, gue disiksa gitu kan, disilet. Ngaku. Cuman makan 2, sumpah. Ngaku gitu. Terus udah gitu, masukin ke lubang buaya. Ini susah banget nih jenderal ini masukin. Tapi mungkin gue akan menjadi penyelamat. Soalnya ketika gue masuk lubang buaya, jenderal-jenderal yang lain gak bisa masuk. Jadi jenderal-jenderal lain dia ada ditinggalin aja, udah di sini pusing gue. Itu siapa yang masukin dia duluan ya? Susah. Yang paling, ya mungkin ada yang gak gendut itu, tapi bukan pahlawan. Dia, ada orang yang menganggap dia pahlawan, ada yang menganggap dia pengkhianat. Namanya Kartosuwiryo. Dia adalah kepala pemberontakan dulu, kalau nggak salah DITI ya, kalau nggak salah. Itu kayaknya gendut itu. Iya, beneran. Soalnya dia ditangkap dan dibuang ke Pulau Ubi. Iya. Itu kan ditanya Kartosuwiryo. Ya. Kamu, kita buang. Nggak mau. Ke Pulau Ubi. Mau. Jelas Sudirmo? Siap. Ya, bilang gitu kan pidato di depan gerilyawan dari Yogyakarta kan ya, Yogyakarta. Teman-teman sekalian, mari kita kembali ke Yogyakarta untuk melakukan agresi militer. Wey, gitu kan. Kita akan bergerilya, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung. Wey. Sambil itu semua, kalian semua akan naruh saya di tandu dan di bawah. Teman-teman? 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 Kok sepi sih? Terima kasih, saya emosi di sana. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan 1 unit BlackBerry Bold 9790 smartphone, ini dia
Silakan jawab pertanyaannya yang ada di Twitter @bb_tam atau di Facebook www.facebook.com/teletama atau di website Tam BlackBerry www.teletama.com. Pemenang kuis akan diinformasikan di acara stand up komedi dan di website Tam BlackBerry pada tanggal 10 November 2012. Nah, pastikan BlackBerry Anda bergaransi resmi. Asik.